Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita lanjutkan lagi kajian kita di dalam membahas kitab fikih, ya, mulakhas dari fikih Thahara yang ditulis oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Di mana pertemuan terakhir kita sampai bab air mengalir. Kemudian apabila terkena najisnya kan Ibu? Terakhir. Iya. Jadi terakhir adalah pembahasannya bagaimana jika ada air yang dia mengalir kemudian dia terkena najis atau ada bangkai misalkan atau kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Apakah najis atau tidak, ibu-ibu? Kemarin kita bahas. Ya, apabila air tersebut tidak berubah dari sisi bau atau rasa atau warnanya maka tidak najis. Tapi apabila dia berubah dari salah satu hal tersebut tadi, sifat-sifat yang tiga tadi, maka menjadi apa? Najis. Begitu, J. Dan terkait dengan air yang mengalir itu ada perbedaan ulama, ya, di dalam menentukan apakah ini termasuk air yang mengalir, apakah ini termasuk bukan yang air mengalir. Begitu, Bu. Tapi pada umumnya kalau memang mayoritas manusia atau secara kebiasaan air itu dianggap mengalir, maka air itu kategorinya mengalir. Jadi kemarin kita berikan contoh itu adalah air sungai, ya Bu, ya. Sungai mengalir, kemudian misalkan nanti di seberang ada kotoran, apakah menjadi najis atau tidak air tersebut? Maka kalau tidak berubah dari ketiga sifat itu salah satunya maka tidak najis. Begitu, J. Termasuk ibu-ibu kalau ada aliran air yang di sungai kecil, apa? Kalen. Kadang-kadang ada, ya, kalen, kemudian ada bangkai itu mengalir lewat situ. Ini sama. Kalau air tersebut tidak berubah dari salah satu tadi, baik warna, rasa ataupun bau, tetap suci. Seperti itu, J. Kemudian bagaimana hukum apabila ada air yang jumlahnya sedikit, Ibu? Sedikit, misalkan satu baskom atau satu ember, kemudian dia terkena najis atau terkena kotoran hewan yang dia kotorannya termasuk najis, apakah menjadi najis airnya, Bu? Hah? Najis enggak? Ibu punya air satu ember, kemudian kejatuhan kotoran, misalkan kotoran apa? Kotoran yang di atas biasanya, cicak atau tekek yang agak gedean kotorannya. Gimana itu, Bu? Najis enggak? Hah? Iya. Jadi kalau air yang sedikit jumlahnya itu tetap, dari warnanya tetap, dari baunya juga nggak berubah, dari sisi warnanya juga tidak berubah, maka suci atau tidak? Suci. Iya, tetap suci. Kelihatan kotorannya, Bu? Iya, meskipun kelihatan kotorannya. Jadi nanti kotorannya diambil, Bu, dibuang. Airnya tetap bisa digunakan karena kan tidak berubah. Seperti itu. Intinya adalah kalau air tersebut tidak berubah dari salah satu sifat, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, kemudian apa? Warnanya tidak berubah, kecuali, Bu, kejatuhan terus diupek-upek gitu, ya. Jadi warnanya jadi tadinya bening menjadi hitam gitu, ya. Airnya jadi seluruhnya berubah. Nah, ini maka ya jadi najis, ngeten nggih. Kalau cuma kelihatan kotorannya tok karena saking beningnya air tersebut maka tidak najis. Itu nggih. Kan enggak berubah, Bu. Hanya dia muncul dari apa? sekecil apa setitik kotoran tersebut. Ngeten nggih.
Baik. Intinya apa, Bu? Tidak berubah. Baik. Ini merupakan pendapat dari mazhab Malikiyah, Dzahiriyah dan sebagian dari sekelompok salaf, ya, dan dia juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian juga Ibnu Mundir Al-Ghazali juga menggunakan pendapat ini. Jadi banyak nih dari ulama-ulama yang menggunakan apa pendapat ini. Meskipun airnya sedikit terus terkena najis dan dia tidak berubah dari rasa, bau dan warna, tetap suci. Kebalikannya berarti kalau dia berubah dari salah satu tadi, baik bau, warna ataupun rasa, jadi najis. Jadi najis ya. Misalkan dari rasa tadinya rasanya tawar, kejatuhan jadi sepet gitu ya. Kan kita buat wudu gitu ya. Ya nggak tahu rasanya seperti apa, maksudnya berubah dari rasa asalnya maka menjadi najis gitu ya. Sebagai misal aja tadi, Bu ya. Kemudian bagaimana hukum air yang dia berubah al-mutaghayyir bil mujawarati najasa, karena dia berdekatan dengan benda najis. Jadi misalkan ibu punya sumur, sampingnya apa? Septic tank, maaf. Ya toh? Nggak jauh jaraknya. Ya enggak? Kemudian menjadikan airnya itu apa? Air sumurnya agak-agak bau misalnya. Gimana hukumnya, Bu? Gimana, Bu? Selama ini yang di gimana? Tapi kan tidak langsung, Bu. Misalkan ini sumur, ini septic tank, ada sekat nggak? Ada ya, tanah paling enggak 1 kilan atau 2 kilan tentunya kan. Tetanggaan kan biasanya gitu jaraknya ya. Atau lebih jauh lah 5 meter. Iya 5 meter misalkan. Artinya ada jarak ya. Tapi karena terlalu sering digunakan, akhirnya baunya itu nular. Ya, nular ke air sumurnya. Gimana, Bu? Jadi najis enggak? Jadi kan berarti berubahnya dari sisi apa biasanya? Bau, ya enggak? Yang tadinya mungkin baunya bau tawar jadi bau agak nggak enak lah ya, nggak sedap. Itu gimana, Bu? Karena bertetanggaan dengan najis. Gimana? Apakah merusak sifat kesuciannya atau tidak air tersebut? Merusak tidak, Bu? Kan nggak kecampur, Bu, hanya ketularan baunya. Iya, jadi kalau hanya bertetanggaan, meskipun baunya berubah tidak merusak kesucian air tersebut. Jadi tetap suci, karena nggak bercampur. Ya, hanya apa ketularan bau. Iya, tidak bercampur secara langsung seperti itu, J. Karena masih ada sekat kalau sumur itu ya, tanah. Biasanya kan air itu sudah tersaring, begitu ya. Nah, tersaring sehingga mungkin masih ada apa bau aslinya kecampur akhirnya seperti itu. Dan itu tidak merusak. Ya. Jadi tidak merusak sifat kesucian. Ini merupakan pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah ya. Dan ini tidak ada perbedaan dari hal tersebut. Jadi intinya para ulama menganggap tidak merusak sifat kesucian air tersebut. Ya kadang-kadang ngapunten, Ibu kalau punya sumur nggak tetap tahu baunya, kadang-kadang berubah juga kan, seperti itu. Kadang-kadang. Tapi kalau pakai pam kayaknya normal ya, Bu. Baunya begitu ya. Bau kaporit. Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan terkait dengan mensucikan, menjadikan suci air yang najis dengan berbagai macam wasilah. Bisa ada, Bu? Penyulingan. Ada penyulingan manual, gimana? Kalau di desa-desa biasanya pakai batu, pakai apa? Serabut, tuh gitu ya. Airnya tadinya najis karena disaring itu keluar jadi apa? Jernih ya, jernih putih. Gimana hukumnya? Atau zaman sekarang penyulingan pakai mesin yang teknologinya luar biasa. Seperti air pump itu kan disuling toh.
udah dibersihkan. Nah, itu gimana? Yang asalnya tadinya mungkin ada najisnya atau memang air yang najis, setelah disuling jadi bersih, gimana hukumnya? Apakah masih bisa dipergunakan untuk bersuci atau tidak? Gimana, Bu? Hah? Bisa enggak? Iya, jadi tetap dia suci. Suci ya. Jadi tidak tetap najisnya. Meskipun asalnya apa? Airnya najis. Baik air itu sedikit maupun banyak. Jadi misalkan menyuling dari air yang dia tercampur najis banyak, kemudian disuling keluar jadi jernih, maka air yang jernih ini tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu, Nggih. Ini juga banyak ulama yang berpendapat akan hal tersebut. Bisa dipahami, Bu? Jadi monggo kalau Ibu punya penyaringan nggak apa-apa ya. Nanti digunakan untuk mensucikan air. Ini diperbolehkan. Karena memang kalau zaman sekarang Masya Allah ya Bu, sangat canggih ya. Akan tetapi memang pada dasarnya para ulama nanti ada rincian di dalam membahas ini. Metodenya seperti apa gitu yang digunakan. Kalau biasanya mereka melihat bahan-bahannya yang untuk mensucikan seperti apa, metodenya sesuai syariat enggak gitu. Dalam artian alat-alat yang digunakan itu adalah alat-alat yang benar-benar suci gitu nggih. Jadi enggak ada mengandung hal-hal lain seperti itu. Kemudian apabila air tercampur dengan benda yang suci, gimana Bu? Misalkan ya kapur barus atau bibit minyak wangi ya, atau kafur atau lemak, tapi dia tidak tercampur, tidak tidak terurai. Jadi misalkan Ibu memasukkan kapur barus ke dalam ulah plung gitu ya, kapur barusnya enggak larut, enggak nyampur, enggak membuat jadi warnanya keruh gitu ya, tetap dia bulat, airnya juga tetap jernih misalkan. Gimana? Bau ya. Tapi ini tadi pembahasannya apa? Jika air yang bersih, air yang suci dicampur dengan benda yang suci. Nah, sekarang kan suci sama suci. Hanya saja benda yang suci ini berupa apakah? Kapur, lemak, atau bibit minyak wangi. Seperti itu. Apakah masih bisa digunakan atau tidak, Bu? Jadi benda itu tidak terurai, jadi tidak akhirnya air tersebut berubah jadi keruh, warnanya jadi kayak air teh misalkan, karena tercampur minyak wangi. Jadi kayak air teh, baunya wangi lagi, rasanya jadi pahit gitu. Tidak seperti itu. Jadi cuma kecemplungan terus kemudian terus kita ambil, atau memang dia tidak larut dalam air tersebut sehingga tidak tercampur. Gimana hukumnya, Bu? Hah? Ya, dia tetap suci dan mensucikan, bisa untuk mensucikan. Jadi beda antara suci dan mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan ada, ya toh? Airnya suci juga mensucikan ada, gitu ya pembagiannya kan kemarin. Kayak misalkan air air susu, air teh, air kopi misalkan gitu ya. Itu kan suci. Apakah mensucikan atau tidak? Kan kemarin ada khilaf ya. Seperti itu. Ada yang A, ada yang B. Baik, kemudian kita pindah pembahasan. Ya. Bagaimana, Bu, jika air itu tercampur dengan garam misalkan, Bu? Hah? Gimana? Tetap suci enggak? Kan airnya berubah dari asin. Ya, jadi tetap tidak merusak kesucian. Bisa dipahami ya? Jadi ada kaidah khusus. Meskipun Ibu misalkan mencampur air di ember dengan 1 genggam garam, plung, gitu ya. Kemudian garamnya terlarut,
yang tadinya rasanya apa tawar, setelah untuk wudhu lah kok asin, ya dicampur garam segenggam. Apakah bisa untuk berwudhu atau tidak? Bisa, begitu ya. Jadi tidak mempengaruhi. Makanya kadang-kadang ada terapi garam gitu ya. Juga kadang-kadang mungkin orang yang sekalian berobat wudhunya pakai air kayak gitu bisa. Dan air laut pun yang rasanya asin tetap bisa untuk bersuci karena asalnya memang seperti itu rasanya ya Bu. Dan garam sendiri kan hasil dari laut ya. Ada garam selain dari laut Bu? Hah? Enggak ya? Baik Ibu, kemudian pembahasan berikutnya yaitu bagaimana hukum bersuci dengan nabid. Tahu nabid Bu? Nabid itu adalah air yang diambil dari kurma atau zaitun, difermentasi, direndam di dalam air. Pernah membuat? Jadi kurma matang kita masukkan ke ember misalkan. Kemudian kita tuang air matang. Mungkin niatnya tadinya untuk berobat atau niatnya untuk apa? Untuk kesehatan. Ya tahu kan banyak gizinya nanti. Qadarullah Ibu airnya macet semua. Entah itu mati lampu, ya, jadi mesinnya nggak bisa nyala, ditoren habis, nggak ada air. Tersisa satu ember air nabit campuran kurma. Gimana hukumnya? Ibu mau wudhu. Hah? Gimana hukumnya Bu? Boleh nggak? Suci nggak untuk mensucikan nggak untuk kita melakukan wudhu? Sudah tercampur kurma, jadi kayak fermentasi sudah. Kurmanya banyak. Kan kalau nabit itu kayak sari kurma ya Bu. Sari kurma itu nanti dicampur air kan begitu warnanya, ya toh? Nah nabit itu nanti seperti itu warnanya. Pernah Bu mencampur sari kurma dengan air? Sari kurma dicampur air segelas, warnanya di kayak teh gitu ya. Itu gimana? Ibu nggak nemuin air sama sekali. Kemudian tinggal air yang campur kurma itu. Boleh nggak bersuci dengan itu? Sah nggak? Tidak sah Bu. Iya, tidak sah ya karena sudah Iya, berubah semuanya. Jadi sudah dari sifat aslinya air itu sudah berubah banyak. Gitu ya. Maka tidak boleh. Kayak air kopi. Iya toh? Ibu mau wudhu air kopi. Enggak toh? Ya. Jadi tidak boleh ya, tidak sah meskipun suci. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya Bu. Gimana Bu hukumnya air mustakmal? Pernah mendengar Bu air mustakmal? Belum? Baru saja Bu. Air mustakmal itu adalah air sisa bekas wudhu atau bekas mandi wajib. Bekas. Ya. Bisa dipahami ya Bu? Gimana hukumnya Bu? Jadi air itu bekas apa? Bekas digunakan untuk wudhu. Misalkan memang lagi jarang air nih. Jadi dia memanfaatkan sisa wudhu orang. Ditadai ketika nyuci tangan, bawahnya mungkin ada ember atau apa, nyuci kaki, bawahnya ada ember dari wadai biar nanti kan lama-lama banyak kalau orang yang wudhu banyak seperti itu. Sehingga nanti mungkin dapat satu ember. Nah itu boleh nggak digunakan untuk bersuci? Nah, boleh nggak Bu? Ini pakai perasaan apa pakai apa Bu? Jijik gitu. Iya beda tinjauan. Kalau jijik beda tinjauan ya Bu. Ibu jijik nggak menggunakan itu beda tinjauan. Beda sudut pandang. Ini kan secara syariat boleh nggak digunakan kalau terpaksa harus menggunakan air tersebut untuk berwudu, gitu, untuk bersuci.
Ya misalkan ada air lain tapi ibu pengen ngirit air nganggo air itu. Ya kan kalau bekas suami mungkin kan juga nggak jijik ya. Iya toh, atau bekas anak kan biasa Bu. Kalau bekas orang lain mungkin masih mikir-mikir. Mikir lagi bukan? Ya, tapi ini boleh nggak? Mensucikan nggak? Ini menurut mazhab Malikiyah, Dzahiriyah ya, sebagian pendapat dari Hanafiyah itu dan juga Syafi'iyah mutahhir Bu, mensucikan. Iya, jadi boleh. Ini tinjauannya suci atau mensucikan atau tidak ya? Boleh untuk mengangkat untuk bersuci atau tidak tinjauannya. Bukan jijik dan tidak ya Bu. Kalau geli gitu, nggak maulah pakai air bekas orang, ya itu beda. Ya beda, monggo. Ini tinjauannya boleh nggak untuk bersuci? Boleh ternyata. Begitu je. Jadi air ini bekas dari wudhu orang lain, ya, atau orang tersebut habis mandi janabah, mandi wajib, ya. Kalau mandi kan sisanya banyak banget Bu, ya tuh gebyur gitu. Hah? Ya misalnya diwadahi ember gitu Bu. Tapi biasanya kan mandinya belum dicampur sabun ya, ini pembahasannya ya. Jadi bukan sudah dicampur sabun gitu terus digebyur, ya airnya nanti air sabun, nah itu beda. Maksudnya di sini adalah airnya benar-benar masih seperti ini, ya bukan air yang sudah bercampur dengan sabun sama sampo lah. Kalau itu sudah beda hukum ya, udah nggak boleh digunakan. Ini tinjauannya apabila orang tersebut mandi tanpa sabun, tanpa sampo, sehingga air yang mengalir pun masih bentuknya seperti ini, putih, bening gitu ya. Gitu ya Bu, bukan bekas sabun atau sampo. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi boleh ya untuk bersuci. Boleh untuk bersuci. Kalau ibu nggak mau pakai, itu beda tinjauannya. Ngeten nggih? Bisa. Ya, ini secara umum. Kemudian bagaimana air mustamal yang dia memang digunakan dari hasil bersuci yang sunnah. Ya misalkan dia memperbarui wudhu. Ya jadi dia misalkan sholat maghrib kan wudhu dulu, ya toh. Kemudian mau masuk isya, dia sebenarnya belum batal Bu, belum batal, tapi dia pengen memperbarui wudhunya biar seger, biar nggak ngantuk, belum batal, kan boleh nggak wudhu lagi? Dia tetap wudhu. Jadi hasilnya apa? Wudhunya kan sunnah, bukan wajib, karena dia masih suci. Boleh nggak digunakan? Boleh nggak Bu? Mensucikan nggak Bu? Boleh ya Bu ya. Jadi tadi aja boleh digunakan, apalagi ini yang hukumnya lebih rendah gitu ya. Yang tadi yang wajib aja masih bisa digunakan. Nah, maka ini di sini juga boleh digunakan, ini pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana Bu? Kalau air itu bekas digunakan untuk mendinginkan tubuh atau membersihkan. Kadang-kadang habis kerja kan keringetan ya Bu, gebyur aja, airnya diwadahi itu, begitu, nggak dibuang. Boleh nggak Bu untuk bersuci nanti? Suci nggak Bu? Suci nggak Bu? Suci ya, tetap ya, suci. Begitu juga air ya yang digunakan setelah bangun tidur, ibu untuk mencuci tangan. Kan sunahnya begitu. Kalau bangun tidur, kita cuci tangan dulu. Ibu cuci tangan, sayang airnya diwadahi ember, nanti buat wudhu sisanya gitu. Misalkan. Itu tetap boleh ya digunakan. Ini bicaranya secara hukum fikih dulu ya Bu ya. Kalau nanti jijik beda pokoknya. Ya, begitu. Nah ini pendapat mazhab jumhur fuqaha, mayoritas. Intinya saya akan mengatakan yang mayoritas dulu ya, hukum-hukum lain nanti. Baik Bu, kemudian bagaimana kalau air itu mustakmal untuk menghilangkan najis? Jadi mustakmal setelah digunakan untuk menghilangkan najis dan berubah salah satu sifatnya tadi. Bisa bau, warna, atau rasanya. Gimana? Boleh nggak?
Iya, jadi kalau misal bekas ngapunten, bekas ibu di bajunya ada kotoran, atau kotoran ya, kena kotoran pipis anak-anak misalkan. Terus ibu dicuci tuh, dicuci pakai air seember, kan ada sisa di ember air. Apakah boleh nggak untuk bersuci? Dan di situ sudah baunya agak-agak pesing, yang tadinya enggak. Ya. Jadi berubah ya salah satu sifatnya tadi ya. Maka ini tidak boleh untuk bersuci. Najis gitu ya, nggak boleh. Dan ini ijma. Jadi ulama semua sepakat. Ya meskipun airnya itu sedikit atau banyak, kalau berubah tetap najis. Lalu bagaimana kalau dia habis untuk menghilangkan najis tapi tidak berubah, Bu? Tidak pesing. Tidak, rasanya tidak berubah. Baunya normal seperti air ini. Di mana, Bu? Hah? Tidak berubah, Bu. Untuk membersihkan najis. Meskipun habis membersihkan najis, tapi dia tidak berubah. Najis tidak? Kan tidak berubah salah satu sifatnya. Tapi untuk membersihkan najis. Iya. Jadi kalau di sini pendapat yang diambil, kalau tidak berubah bau, rasa dan warnanya, dia tetap suci, mensucikan. Yang tidak boleh digunakan apabila dia berubah. Gitu, Jay. Kan sifat aslinya air misalkan warnanya putih, rasanya tawar, baunya apa? Baunya apa, Bu, kalau air? Ya tidak berbau ya. Terus ibu mensucikan najis pakai itu. Setelah dicek airnya kok masih jernih ya, masih nggak berubah baunya, nggak pesing gitu ya, normal air. Kemudian warnanya juga nggak berubah jadi kuning-kuningan gitu ya, tetap putih. Maka ini tetap bisa digunakan, gitu Jay. Karena tidak merubah asal dari air tersebut, gitu. Ini menurut pendapat bukan jumhur ya, menurut sebagian ulama. Tapi di sisi lain kan nanti ada pendapat lain ya, Bu. Saya mengatakan yang di sini dulu. Begitu ya. Jadi dia berpendapat di sini tetap tahur, suci dan mensucikan, tidak masalah. Terus bagaimana, Bu? Misalkan kita bersuci dengan air bekas lelaki. Gimana? Boleh nggak? Kalau perempuan, ya, kalau perempuan misalkan bersuci dengan air bekasnya lelaki, dari wudunya atau bekas mandinya, boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Hah? Ya kalau di sini air melimpah ya, Bu. Kita itu bebas-bebas saja, tapi mungkin dalam suatu keadaan ketika kita pergi ke suatu tempat tertentu, di situ gunung, airnya pol susah gitu ya, terbatas hanya satu ember misalkan. Kita pengen mandi juga gitu. Suami kita mandi dulu gitu. Terus suami ibu-ibu, masa suami saya? Suami ibu maksudnya. Ya suami ibu mandi dulu misalkan. Kemudian ibu pengen menggunakan air mustakmal bekas sisa lelaki, boleh nggak digunakan? Atau sisa di embernya misalkan, boleh nggak? Boleh ya, jelas ya. Ini boleh bersuci dengan air bekas lelaki atau sisa dari lelaki itu. Sebaliknya juga. Kebalikannya juga, Bu. Nanti ada perbedaan kalau dia habis, kalau perempuan apa? Mandi haid suci gitu ya. Ada rincian nanti, tapi kita bahasnya enggak sedetail itu dulu, Bu. Nah, intinya yang keadaannya normal, jadi mandi biasa, begitu ya. Jadi sebaliknya pun tidak masalah, Bu. Jadi maupun setelah bekasnya istri, suami mandi dengan itu, atau apa? Istri mandi bekas suami, begitu. Sekarang ada pembahasan baru, Bu, di pasal kedua. Kalau ada keraguan, Bu, keraguan pada air, ini air najis atau suci ya? Ya toh? Mungkin ibu tadinya
air di bak kayaknya bersih. Ibu keluar mencuci piring, menjemur baju, balik kok ada yang nggak beres ini, kayak ketetesan najis gitu ya. Atau apa namanya, tadi ada anaknya ibu yang masih kecil pipis di deket apa namanya ember gitu ya, nyiprat banyak gitu. Ini suci enggak ya gitu. Ragu ibu, gimana bu? Kalau ragu ya nggak suci. Kalau ragu Ragu antara suci dan tidak. Kalau ragu kadang-kadang ada yang dikuatkan nggak bu? Ada ya. Jadi kalau ragu kadang-kadang kan sebagian 60%, sebagian 40%. Misalkan sucinya ibu berasumsi ini 60%, najisnya hanya 40% dari air tersebut, gitu ya. Apa hukum air tersebut? Jadi ibu ragunya itu yang sucinya lebih gede 10%. Boleh nggak digunakan? Ya, jadi asalnya sesuai praduga asumsi tertinggi. Ibu menganggap ini suci meskipun ada keraguan. Jadi ibu terus muncul, enggak ini suci gitu ya. Walaupun sekitar 70-80 maka air asalnya suci. Tapi kalau kebalikannya, yakinnya yang najis. Suci atau najis? Najis. Ya kalau yakinnya najis berarti najis. Kaidahnya begitu. Makanya dibangun keyakinan dulu. Tapi jangan mengambil pendapat yang menurut ibu kayaknya mendingan ya enggak najis lah. Enak gitu. Enggak ya. Jadi dilihat dari tanda-tanda juga. Begitu, Je. Dari tanda-tanda air tersebut, kemudian ya dibangun apa? Yang mantep mana? Iya, yang mantep mana? Kan mesti ada yang mantep toh. Kalau mantep ya najis ya sudah dibuang. Atau untuk nyiram apa? Kembang gitu, yang mantep. Gitu ya. Jadi dibangun di atas yang paling ya yakin. Jadi intinya adalah pada zon paling tingginya ya, asumsi paling tingginya. Bagaimana Bu kalau ada orang mengabari bahwasanya orang tersebut mengabarkan air tersebut ada najisnya. Jadi orang itu terpercaya, bukan pembohong. Orang tersebut juga tidak pernah berbuat jahat, misalkan maksiat dan selainnya. Mengabari, Bu, jangan menggunakan air di sana ya. Itu baknya sudah tercampur najis. Nah, ibu ya atau selainnya ya Bu ya, najis apapun gitu. Bekas anjing, jilatan atau selainnya misalkan. Nah, ibu percaya atau enggak? Harus percaya atau enggak? Atau enggak, ngandel aku omongan gitu. Saya mau wudhu pakai air tersebut tetap gitu. Gimana Bu hukumnya? Hukum kita mendapatkan kabar dari orang terpercaya bahwa saya air yang di sana itu najis. Kita percaya langsung. Ya terus kita nggak menggunakan air tersebut karena najis untuk bersuci ya tentunya. Atau gimana Bu? Hah? Iya. Jadi ini harus apa? Diterima. Nggak boleh ibu nggak percaya aku gitu. Ibu akhirnya gunakan untuk wudhu. Lah bener najis ya kan nggak sah. Ya itu harus dikabari orang terpercaya. Kecuali yang ngabari pendusta, sukane pokoknya bohong. Ya ngerjai kita dia gitu. Nah maka ini kita patut curiga, dicek. Tapi kalau yang mengabari kita orang terpercaya, tidak pernah bermaksiat, rajin beribadah, ya kita percaya. Tinggalkan air tersebut, jangan digunakan nekat untuk bersuci, gitu ya Bu. Ada ya pembahasan gitu ya Bu. Pernah Bu dikabari gitu nggak? Bu, jangan pakai air itu, udah najis gitu. Belum ya. Barangkali nanti ya. Baik, sekarang kita membahas pembahasan baru Bu. Pembahasan al-as'ar. Apa itu al-as'ar?
Al-as'ar secara bahasa itu adalah sukrun. Ya, jadi sisa air dalam bejana. Bejana. Jadi sisa air dalam bejana. Umumnya bejana kan digunakan oleh manusia ataupun hewan, entah untuk makan hewan atau minum hewan. Terus bagaimana hukum menggunakan dengan air ini, bekas minum dari hewan, baik hewan itu ternak ya, atau kucing, atau serigala, atau apalagi yang minum, burung, itu ya, burung kadang-kadang minum ya bu, ayam gitu. Bagaimana hukumnya? Jadi al-as'ar itu adalah sesuatu yang tersisa di bejana atau selainya. Kalau selainya berarti apa bu? Ember, baskom, apalagi mangkok. Oh iya, pokoknya yang bisa untuk wadah air lah, gitu ya. Di situ ada makanan atau airnya dan kemudian ada sisa bekas dari hewan atau manusia. Di mana? Nah, sekarang kita akan bahas hukum sisa makanan atau minuman dari manusia. Baik dia kafir atau muslim, baik dia sedang junub atau haid, apakah suci atau tidak bekas makanannya bu, atau bekas minumannya? Jadi misalkan ada orang makan dengan bejana, atau dengan piring, dengan mangkok, atau minum dari gelas, itu ya. Misalkan ibu ada tamunya muslim, ada yang non muslim, ibu suguhi air putih, ada sisa bu, satu aqua ibu nyuguhinya masing-masing. Nah itu gimana hukum sisa air tersebut? Dari yang muslim dulu, hukum airnya gimana bu? Suci atau tidak? Hah? Misalkan ibu punya tamu 2 orang, satunya tamunya muslim, satunya non muslim. Ibu nyuguhin air 1 aqua yang gede ya, kalau segini habis biasanya ya, yang segini ukuran 600 mili, orang tersebut gak habis, gak dibawa, ditinggal ya toh. Nah ibu mau menggunakan air tersebut ya, apakah air tersebut masih suci atau sudah najis bu? Karena bekas orang, baik orang itu satunya muslim, satunya kafir. Bu, suci, suci. Orang kafir bu, lidahnya masuk tetap suci. Hah? Gimana tuh? Orang Nasoro mungkin atau Yahudi? Barangkali habis makan sesuatu. Gimana? Suci nggak airnya? Hah? Atau habis diminum orang yang haid atau junub? Dia kan belum bersuci itu, belum mandi. Suci nggak? Suci ya bu ya. Jadi suci meskipun orang tersebut non muslim, Yahudi atau Nasoro, ibu sandingi air 1 aqua, dia minum sisa, baru diminum sedikit. Ibu pengen memanfaatkan untuk apa? Bersuci misalkan, tetap suci hukum airnya ya, bisa untuk mensucikan gitu nje. Jadi nggak ada apa perbedaan karena asalnya air kan suci, apalagi nggak berubah lah ya, air tersebut habis masuk mulut orang non muslim jadi berubah gitu, enggak ya, tetap sesuai asalnya gitu ya bu. Itu para ulama dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, semuanya mengatakan suci ya, sepakat. Dan itu termasuk juga pendapat dari seluruh ahlul ilmi ya, orang yang berilmu. Kemudian bagaimana sisa dari hewan yang dia dagingnya halal dimakan bu? Gimana bu? Misalnya apa? Ayam. Terus apa lagi? Mbek ya, mbek. Sapi habis minum dari apa? Air, kita lagi apa?
nampung air di ember, tiba-tiba sapi kita lepas minum di situ banyak gitu ya. Ada sisa separuh ember. Suci nggak airnya, Bu? Suci. Ya, suci. Lalu bagaimana kalau air itu diminum oleh kucing? Dagingnya nggak halal dimakan kan? Halal apa haram, Bu? Halal. Haram. Kucing haram. Gimana, Bu, hukumnya? Jadi air dalam ember itu kok diminum kucing? Sisanya suci atau enggak? Hah? Suci. Ya, dulu Rasulullah pernah bersuci dengan menggunakan air bekas minumnya kucing. Nah, Rasulullah pernah tuh. Jadi kucing ada yang minum dari bejalan Rasulullah nggak membuang, tapi tetap digunakan untuk bersuci. Sekarang gini, Bu, kalau sisa dari anjing dan babi, maaf bahasa nggak tak sensor ya, Bu, biar jelas. Gimana hukumnya? Hah? Najis atau tidak? Najis. Jadi jumhur mayoritas ulama atau fuqaha ahlu fikih mengatakan air bekas minuman guguk sama babi itu najis. Jadi ibu nggak boleh mempergunakan untuk bersuci. Lalu bagaimana, Bu? Sekarang kalau dia adalah binatang buas yang minum, misalkan serigala, macan, singa, elang kan haram, loh, Bu. Jadi elang itu meskipun jenis burung-burungan haram. Kenapa, Bu? Ya. Jadi kalau seluruh hewan yang dia memangsa hewan lainnya dengan kuku atau dengan paruhnya, ya, dicabik-cabik, haram, nggak boleh. Tapi ada burung yang dia nggak seperti elang, ya, nyari makannya dengan paruhnya, tapi buah-buahan atau dedaunan itu halal, ya, beda. Jadi seluruh hewan buas itu haram. Nah, sekarang hewan buas itu kebetulan lewat macan tutul nih. Atau ada ya sebagian orang piara macan, minum tuh dari air tersebut. Air satu ember diminum sama macan. Kira-kira bekas airnya suci atau tidak, Bu? Atau diminum elang? Gimana, Bu? Hewan buas saja. Jadi bukan anjing, bukan babi. Macan, singa. Betul, Bu. Suci. Airnya suci. Airnya suci. Ya. Meskipun elang tiba-tiba haus, dia terjun ya ke ember kita minum gitu, tetap suci. Ini pendapat dari Malik, Syafi'i, ya, dan sebagian riwayat dari Ahmad. Baik, kemudian hukum dari hewan yang dia tidak menjaga dirinya, jadi tidak berhati-hati dalam perkara najis. Jadi hewan itu memang dekat dengan najis. Contohnya apa? Tikus. Ya dah, tikus kan wah serondal-serondol lah, Bu. Ngelewatin kotoran ya dilewatin gitu ya. Ya kan? Kalau kucing enggak, kucing tahu loh, Bu. Kalau ada kotoran dia menghindar, nggak mau nekat lewat situ. Iya nggak? Pernah ngamatin nggak, Bu? Itu jalan bau nggak enak, kucing menghindar. Tapi kalau kayak tikus nekat ya. Bahkan blusuk-blusuk ke kotoran pun dia biasa. Gimana? Kalau ada tikus tiba-tiba nyeruput di ember air. Gimana? Apakah najis atau tidak, Bu? Atau dibenci? Atau yang dia ayam atau bebek yang hobinya itu makan kotoran lain, hewan lain. Misalkan sukanya dia nyari makanannya cacing di tumpukan kotoran sapi. Ya karena nyari cacing atau lalat toh. Oh, dia demennya di kayak gitu. Gimana? Dia tiba-tiba haus, lihat ember ada airnya di serut gitu. Gimana? Hukum air sisanya? Najis atau boleh digunakan atau hanya sekedar makruh? Di sini pendapat yang digunakan adalah
makruh. Suci nggak untuk mensucikan, nggak untuk bersuci, untuk berwudu? Kecemplungan tikus belum gitu, misalkan air tersebut, terus tikusnya sempat minum ada sisanya misalkan, boleh nggak? Tadi hukumnya apa? Dibenci. Tapi sah nggak ketika ibu menggunakan untuk bersuci? Boleh nggak? Nah, di sini dikatakan ma'hadal laut laut tawad doa bisukriha syakhsun, apabila ada orang yang berwudu dengan sisa airnya seseorang, jaza, boleh Bu. Jadi boleh ya, jadi boleh. Ibu misalkan melihat memang tikus nyeruput di situ, maka tidak masalah untuk bersuci. Misalkan tidak ada air yang lain. Tapi kalau ibu khawatir, nanti ada bakteri ini, ya toh, dia kan hobinya kotor-kotor. Ya, mending dihindari Bu, untuk kehati-hatian dari sisi kesehatan. Tapi kalau terpaksa nih, ya itu beda. Jadi nggak ada air. Baik, gitu ya Bu. Baik, masih ada waktu. Itu terkait dengan air. Ya, kita akan masuk pembahasan baru bab kedua, yaitu al-aniyah. Wadah atau tempat yang bahan dasarnya dari kulit. Ada nggak Bu Mas? Iya. Iya. Jadi wadah tersebut dibuat dari kulit. Nah, ini alaniyah, kita bahasnya, pembahasannya. Bagaimana hukum kulit sapi, kulit kebo, ya, kulit kambing, kulit macan misalkan. Disamak ya Bu, disamak, di apa ya, diresiki gitu ya, diresiki, pokoknya dibersihkan, dihaluskan, kemudian dibuat wadah. Ya, boleh nggak kita menggunakan hal tersebut? Begitu ya pembahasannya. Baik, yang pertama adalah kulit yang dibuat sebagai alat. Kemudian kulit itu berasal dari hewan yang halal dagingnya dimakan karena hasil sembelihan. Apakah boleh digunakan atau tidak? Ya, halal ya Bu, boleh. Lalu bagaimana hukum kulit yang digunakan dan kulit tersebut berasal dari hewan yang sudah mati kemudian disamak? Ada, maaf, bangkai ya. Ada sapi kena penyakit apa Bu kalau sapi? Antraks, tiba-tiba sapi ini mati. Aduh, ibu mau ngubur langsung, sayang ini gitu. Kayaknya kulitnya masih bisa dimanfaatin ya, buat alat apa gitu kan. Akhirnya dipotong, dikuliti dulu. Kulitnya diambil, lalu sisanya dikubur. Gimana Bu hukumnya Bu? Boleh nggak menggunakan kulit tersebut dari benda, dari hewan yang mati atau dari bangkai? Itu boleh nggak Bu? Ini tentunya setelah disamak. Ya. Ini ada dua pendapat Bu yang paling kuat. Jadi ada banyak pendapat, tapi yang paling kuat ada dua. Yang pertama adalah mengatakan alat tersebut atau benda tersebut suci, ya, meskipun kulitnya berasal dari bangkai. Semua hewan kecuali guguk, ya, sama babi. Jadi misalkan ada kulit harimau mati, sayang nih kalau langsung dikubur. Terus ibu menguliti lah tuh harimaunya, atau lihat singa dikuliti, kemudian disamak, kemudian dimanfaatkan untuk membuat tas. Wih, kan keren Bu. Mahal nggak Bu? Mahal kan? Nah, boleh nggak kita menggunakan tersebut? Suci nggak? Pendapat pertama
boleh, suci. Ibu mau pakai tas tersebut kemanapun tidak masalah, ya. Begitu, J. Kemudian yang kedua pendapatnya tidak suci, ya, tidak suci. Meskipun telah disamak, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya. Ada dua pendapat ya, Bu. Yang pertama, kalau hewan tersebut sudah menjadi bangkai, diambil kulitnya, kecuali guguk dan babi, maka boleh digunakan kulitnya. Macan, singa, dan selainnya. Meskipun dagingnya tidak halal untuk dimakan. Pendapat kedua, tidak boleh digunakan kalau itu dari apa, Bang? Bangkai kulitnya, ya. Kecuali hewan tersebut dagingnya halal. Contohnya apa? Sapi, terus kambing, kerbau, kuda, onta. Ibu mendapati onta ibu mati misalkan. Piara onta, Bu? Piara onta? Enggak ya. Piara sapi? Enggak. Kambing? Enggak ada yang peternak di sini. Ayam. Ayam kulitnya untuk apa, Bu, dimakan biasanya? Ya ayam lah. Ayam juga bisa ya, Bu. Tapi masa ayam, Bu? Kulitnya lembek banget biasanya. Burung ya. Bulu ya, bulunya ayam. Ya nanti ada pembahasan kalau bulunya sendiri. Ya misalkan ibu punya kambing lah ya, kambing, kemudian kulitnya ibu manfaatkan karena kambingnya mati, tapi ibu sayang kalau cuma digubur-gubur tok. Akhirnya dikulitin, diambil kulitnya tok, kemudian dibikin tas. Ya, itu boleh, ya, suci setelah disamak. Jadi pendapat pertama semuanya boleh kecuali guguk dan apa? Dan babi. Pendapat kedua tidak suci kecuali hewan yang asalnya dagingnya boleh dimakan. Kemudian sekarang alat perkakas yang digunakan atau dibuat dari tulang. Gimana, Bu? Pertama adalah kalau alat tersebut digunakan dari tulang manusia, boleh nggak menggunakan alat tersebut? Hah? Boleh nggak? Apa ya, ini keterlaluan ya, Bu? Tulang manusia kok digunakan untuk apa, caga atau pentungan. Ya maka ini la ya jusu istimalu idomil adami. Jadi tidak boleh menggunakan apa, tulang manusia. Meskipun orang kafir. Mungkin kadang-kadang kan, wah orang kafir ini enggak penting katanya. Enggak apa-apa lah, gunakan tulangnya untuk pajangan misalkan, atau untuk pemukul. Boleh nggak? Tidak boleh, ya. Ini pendapat ini adalah kesepakatan para ulama, Bu. Ya. Lalu gimana, Bu? Kalau tulang tersebut berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan karena hasil sembelihan. Ibu menyembelih sapi, kambing, kemudian memanfaatkan tulangnya untuk membuat alat tertentu, gitu. Boleh nggak digunakan? Halal nggak digunakan? Halal, bagus. Jadi tinjauannya seperti itu, ya. Tapi ada, Bu, punya hiasan dari tulang sapi. Kalau di apa, di museum biasanya ada ya, Bu, ya. Ibu jangan menjadikan rumah ibu museum. Tapi meskipun boleh, kadang-kadang maaf, ada yang majang apa? Kepala ya, tengkorak kepala apa? Sapi, terus apa lagi? Kijang gitu ya. Itu jangan dianggap ngawur gitu. Kepala kok digituin. Itu boleh dalam agama kita. Ya, memanfaatkan tulangnya. Mungkin dia disembelih, terus kemudian sayanglah kalau cuma dibuang gitu. Diambil dagingnya, dibersihkan, lalu dimanfaatkanlah itu tulangnya untuk pajangan. Maka boleh digunakan. Ya, kalau apa, halal dagingnya, gitu ya. Tapi kalau manusia jangan, Bu. Iya. Gajah halal apa haram, Bu? Hah? Kenapa haram? Iya, kan gajah nggak makan daging ya, makanya daun-daunan. Terus
Bukan enggak buas tak? Gajah itu termasuk jinak ya kalau dipelihara kan. Jadi ya, terus dia kan makannya makanan yang seperti kita, sayur-sayuran, rumput-rumputan. Ya gitu ya Bu. Jadi kalau lihat ada rumah ada kepala sapi terpampang, ya jangan jangan menganggap tidak boleh. Boleh, tapi saya takut kalau rumah penuh kayak gitu. Kayaknya ke horor hawanya ya Bu. Iya enggak? Katanya seni ya. Ada yang punya pajangan gitu? Enggak. Di desa banyak ya. Di desa sama. Iya, ada pembahasannya makanya kita bahas. Lalu bagaimana dengan alat-alat yang diambil dari rambut atau bulu hewan, ya? Di mana hewan tersebut halal dimakan dagingnya? Boleh atau tidak, Bu? Hah? Boleh. Ya, Ibu menggunakan bulu ayam untuk apa? Kalau ya topi-topian itu, terus hiasan, biasanya kan ada ya. Boleh, Bu. Bulu-bulu untuk apa? Di frame ya, bulunya dibuat warna-warni gitu, kemudian dibikin awan, kadang-kadang gunung, kadang-kadang rumah gitu ya, ditata gitu. Nah, seni boleh Bu menggunakan itu ya. Yang penting hewannya itu halal dimakan dagingnya. Lalu gimana kalau dengan menggunakan hewan yang mati atau bangkai? Boleh nggak? Jadi dia kalau pas masih hidup hewan suci kayak sapi, hewan suci kan sapi, kambing, terus ayam, kita ambil bulu-bulunya. Tapi dia sudah menjadi bangkai. Kayak tadi, Ibu lihat ayam bulunya itu indah banget, merah misalkan. Aduh, merah aku mati, bulunya apik. Wah sayang ini aku kubur toh, dicabuti lah itu bulu. Terus digunakan sebagai hiasan gitu. Boleh nggak Bu? Boleh. Nah, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Boleh ya Bu? Boleh. Masih ada waktu? 5 menit. Saya bahas pembahasan baru. Ini kalau kaitannya dengan hewan. Sekarang kaitannya dengan perkakas benda-benda rumah tangga, gelas, sendok, pintu, kunci dan selainnya yang dia diambil dari emas dan perak, bukan perhiasan ya Bu. Ibu punya gelas dari emas? Raja-raja dulu enggak ya toh? Kalau minum gelasnya pakai emas, rendah-rendahnya pakai apa? Perak, gitu bahannya. Boleh nggak kita menggunakan hal tersebut? Gitu ya. Misalkan kita bikin mangkok atau bikin gelas, kita mungkin termasuk orang yang turah duitnya. Daripada uangnya itu cuma di bank gitu ya, akhirnya beli emas banyak, dibuatkan gelas sama sendok sama satunya piring. Wis pokoknya mewah banget gitu. Boleh nggak kita menggunakan gelas-gelas, sendok-sendok yang kita buat dari emas itu? Boleh nggak? Makan dan minum yang bahan dasarnya dari emas dan perak, gelas tersebut atau piring tersebut. Boleh nggak Bu? Boleh. Tidak boleh ya Bu? Tidak boleh. La yajuz al-aklu wasyarb. Jadi tidak boleh wasyur. Tidak boleh makan dan minum menggunakan perkakas yang bahan dasarnya dengan apa? Emas atau perak. Ini ijma. Itu nanti alat kita di surga Bu. Kalau di surga boleh Bu, di dunia tidak Bu, tidak boleh. Besok gelas-gelasnya pakai emas ya di surga. Tapi emasnya nggak kayak di sini, lebih bening, lebih mantep. Ibu kalau minum itu kepengen pokoknya. Ya, karena indah sekali gelas yang kita gunakan. Besok di surga, tapi kalau di surga boleh Bu, tapi kalau di dunia tidak Bu, tidak boleh. Ya. Lalu gimana kalau digunakan bukan untuk makan dan minum? Tidak digunakan untuk makan minum. Misalkan untuk apa? Sebagai meja, ya toh? Sebagai apa lagi?
kursi gaya lah. Kursinya pakai emas sama perak. Aduh. Boleh nggak Bu? Jadi bukan untuk perkakas makan dan minum? Hah? Boleh nggak menggunakannya? Buat pintu misalkan, pintunya dari emas. Hah? Nah ini pendapatnya adalah yahrumu istimalu aniyati dhahab wal fiddah. Haram menggunakan, ya haram, hukumnya haram, tidak boleh. Hah? Itu nggak pakai emas kayaknya Bu. Hah? Hah? Bukan emas Bu. Coba dicek lagi. Nah, jadi hukumnya itu haram, ya, tidak boleh menggunakan untuk apa? Perkakas. Kan ada kerajinan perak ada. Iya, ada. Di Jogja itu dulu kan perak kan. Kerajinan emas pun ada untuk piala, ya toh? Apa untuk medali itu kan? Nanti kita akan bahas satu persatu pembahasannya, ya. Jadi di sini aniyah di sini, perkakas di sini ya. Misalkan untuk perhiasan atau sebagai pajangan tok. Jadi dibuat gelas, dibuat apa? Piring, enggak untuk makan, Bu. Jadi cuma untuk hiasan lemari kan kadang-kadang ada. Ya, kan? Ya, di sini pendapatnya apa? Haram. Kemudian bagaimana hukum memiliki perkakas yang berbahan dasar emas dan perak? Gimana? Gimana Bu? Hah? Kalau ulama ini mengatakan sama haram, ya. Jadi kita punya, beliau berpendapat haram. Dia nggak merinci ya, beliau ini nggak merinci, cuma mendatangkan beberapa pendapat ulama yang dia ambil. Seperti di sini pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi mereka berpendapat tidak boleh atau haram menggunakan apa atau memiliki benda-benda yang berbahan emas dan perak, gitu. Penitinya Bu. Ya kan dulu nggak serinci ini ya, mbaknya. Maksudnya ilmu agama dulu kan yang penting sholat, yang penting ngaji, zakat kan begitu. Jadi, iya Freeport kan beda. Freeport kan diambil dasarnya Bu. Nanti kan untuk perhiasan. Kalau perhiasan nggak apa-apa Bu. Ini kan pembahasannya adalah perkakas ya, peralatan. Kalau ibu menggunakan untuk kalung, untuk cincin, untuk apa lagi? Gelang, itu boleh untuk perempuan. Tapi kalau emas untuk laki-laki haram. Tapi kalau perak boleh. Nah, nanti kita rincikan yang seperti itu insya Allah. Ini sementara yang perkakas-perkakas seperti peralatan rumah tangga Bu maksudnya, ya. Perkakas itu kita dimiliki tapi dari hadiah dari orang lain gitu loh. Hadiah dari orang lain. Sama memilikinya Bu. Dijual. Iya. Ini sekali lagi Ibu, ini pendapat bukan pendapat mutlak yang saya katakan. Jadi nanti ada pendapat lain yang mengatakan pembolehannya mesti. Tapi saya akan menyampaikan apa yang ada di buku ini. Gitu ya. Begitu. Saya tekankan lagi karena dalam bab fikih itu pasti ada namanya apa? Khilaf di antara ulama. Itu sudah pasti. Karena perbedaan dari sudut pandang apa? Mengambil sumber dalil. Begitu, pemahaman dalil. Sumbernya sama mungkin Al-Qur'an, As-Sunnah gitu ya. Hadis Nabi, tapi memahaminya berbeda-beda. Sehingga muncul hukumnya berbeda-beda. Dan di buku ini ternyata tidak disampaikan dalil rincinya. Karena itu satu pembahasan bisa 1 jam Bu. Kalau disampaikan dengan dalil-dalilnya dan bantahan-bantahannya masing-masing. Ini makanya disebut bukunya sekedar apa? Mulakhos, ringkasan. Gitu ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Baik. Bagaimana Ibu? Terakhir Bu. Sudah jam 5 lebih.
hukum bersuci dengan bejana yang berbahan emas atau perak. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak menggunakan? Boleh ya. Baskom ibu dari emas, ibu bersuci dengan itu, boleh. Boleh. Ternyata kalau di sini boleh bersuci dengan perkakas yang menggunakan bahan dasar emas dan perak. Tapi diharamkan. Begitu. Ya. Misalkan ibu terpaksa nggak ada alat lain, bocor semua, pecah, embernya pecah gitu kan. Tersisa saya kok tinggal baskom dari emas, nggak wadah gitu ya. Akhirnya ya wis lah, untuk wudhu pakai ini. Boleh, Bu, digunakan. Sah ya, tapi apa? Haram. Itu aja. Ya, jadi begitu ya, Bu. Ini pendapat-pendapat dari jumhur. Jumhur berarti apa, Bu? Mayoritas ulama. Jadi kebanyakan ulama. Dan saya lebih seneng ngikutin mereka karena banyak ulama. Ya, kalau cuma 1-2 kan khawatir ini yang sedikit ini apa? Salah dalam mengambil kesimpulan hukum. Kalau banyak kan kemungkinan salahnya lebih sedikit gitu. Karena pemikiran orang banyak. Ketika pemikiran orang banyak kok satu hukum kan kemungkinan benar cara berpikirnya begitu. Gitu ya. Nah itu monggo. Kalau punya alat-alat dari emas ya monggo disikapi dengan bijak ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap legowo di situ ya. Wong di sini dibahas jadi saya bahas, ngeten nggih, Bu. Nggih, saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.